Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sahabat, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita, di mana saat ini kita sudah memasuki akan pelajaran yang ketiga dengan judul Hukum sebagai Guru. Dan sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami akan belajar akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Berkati kami dengan hikmat akal budi dari sorga. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengerti dan memahami akan pelajaran ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, menarik untuk pelajaran kita pada sahabat hari ini, hukum sebagai guru. Ayat hafalan terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah ayat inti daripada pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, manusia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan jiwa, dan kekuatan adalah ringkasan hukum yang diberikan Musa kepada bangsa Israel. Mengasihi Tuhan berarti menerima dan menuruti hukumnya karena kasih yang sudah manusia terima dari Yesus. Hukum bukan juru selamat, sesuatu yang memberi kehidupan. Kasih karunia Yesus Kristus yang manusia terima oleh imanlah yang sebenarnya memberikan keselamatan kepada manusia. Kalau memang hukum bukan juru selamat atau tidak bisa menyelamatkan, nah apakah tujuan hukum diberikan Tuhan kepada manusia? Hukum bukan hanya menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi menunjukkan bahwa manusia itu berdosa dan membutuhkan solusi dari keberdosaannya. Apakah tujuan hukum diberikan Tuhan kepada manusia yang lain? Hukum menunjukkan kepada manusia bahwa manusia membutuhkan keselamatan, kelepasan, dan kuasa dan kehadiran dosa dalam dirinya melalui kasih karunia Yesus Kristus. Dengan kata lain, bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa dan perlu diselamatkan dari dosa itu. Melalui apa? Kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan manusia. Pelajaran di hari Minggu dengan judul Mengasihi dan Takut akan Allah. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, apa maksud mengasihi dan takut akan Allah ini? Ya. Tulisan-tulisan di dalam kitab Perjanjian Lama menunjukkan bahwa Allah mengajarkan kepada umatnya untuk mengikuti jalan kehidupan. Karena itu ia membuat berbagai aturan dalam hukumnya serta mengajarkannya dengan amat sabar kepada umatnya. Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah adalah pendidik yang panjang sabar? Ada dua alasan yang mau saya sampaikan. Yang pertama, Allah mengajarkan hukum-hukumnya dan mengulangi terus-menerus pada waktu tertentu dan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Mengulanginya ya. Yang kedua, Allah berulang kali mengirimkan para nabinya dan menggunakan para hamba-hambanya itu untuk menyampaikan pesan-pesannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah begitu panjang sabar. Terbukti ia mengulangi. Yang kedua, ia mengirimkan nabinya untuk menyampaikan pesan-pesannya. Bagaimana Musa di dalam Ulangan 31 ayat 9-13 menekankan pentingnya generasi masa depan untuk mempelajari hukum, termasuk generasi saya dan saudara. Ya, pertama, pada tahun ke-7, yaitu tahun penghapusan hutang atau pada hari raya Pondok Daun, hukum Taurat harus dibacakan di hadapan seluruh orang Israel. Mereka harus mendengarkan hukum itu. Yang kedua, setelah seluruh umat itu mendengar hukum yang dibacakan, mereka akan belajar untuk takut akan Tuhan dan melakukan dengan setia segala perkataan hukum Tuhan itu. Ya, yang ketiga, supaya anak-anak yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan juga belajar takut akan Tuhan dimanapun mereka berada. Inilah maksud dalam Ulangan 31 ayat 9-13. Bagaimana Musa menekankan akan generasi masa akan datang
perlu mempelajari hukum. Pertanyaan berikutnya, apa artinya takut akan Tuhan? Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, lebih banyak kita belajar tentang Allah, maka akan semakin kita mengasihinya. Ulangan 6 ayat 5. Oleh karena kebaikannya, namun pada saat yang sama, makin kita ingin mengetahui tentang Allah, maka akan semakin takut kita kepadanya. Sebab kita akan menyaksikan betapa kudus dan benarnya Allah kita. Dan sebaliknya, betapa berdosanya dan tidak benarnya kehidupan kita. Hanya oleh kasih karunia dan kebaikannya saja kita tidak dibinasakan. Di pelajaran hari Senin, saksi bagi Anda. Apa yang dimaksudkan dengan saksi bagi Anda? Saudara bisa membaca di dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai dengan 27 atau Roma 3 ayat 19 sampai 23, itulah referensinya. Ya, hukum Allah atau instruksi-instruksi yang Musa terima dari Allah disebut sebagai saksi yang diletakkan di samping tabut perjanjian. Saksi inilah yang akan menyatakan kebutuhan Israel akan keselamatan dan kasih karunia Tuhan. Saksi ini disampaikan Musa baik kepada Yosua, penggantinya, ya, dan juga kepada Israel secara keseluruhan. Musa menyadari bahwa bangsa Israel telah melawan Tuhan selama kepemimpinannya. Musa juga melihat dan menyadari bahwa Israel akan melawan Tuhan di masa yang akan datang. Kalau demikian, apakah petunjuk Tuhan kepada Musa yang diberikan kepada bangsa Israel sebelum kematian Musa? Ulangan 31 ayat 14 sampai dengan 27. Pertama, Musa harus menuliskan dan mengajarkan sebuah nyanyian kepada orang Israel. Nyanyian ini berfungsi sebagai sebuah saksi yang dapat diingat oleh generasi ke generasi mengenai asal-usul mereka sebagai umat. Bagaimana Tuhan telah memelihara, menuntun, dan memberikan keselamatan dengan mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Yang kedua, Musa memerintahkan kepada orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian agar menempatkan kitab Taurat di sebelah tabut perjanjian untuk menjadi saksi akan kedegilan dan keras tengkuk akan orang Israel ini. Dengan demikian, Musa berbicara dari buku peraturan ini seolah-olah itu adalah suatu makhluk hidup dengan kekuatan untuk menegur pikiran manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh ironis. Betapapun nyanyian dan hukum Taurat ditempatkan sedekat mungkin di bibir umatnya, di depan mata mereka, menjadi saksi yang dapat mengingatkan mereka agar tetap setia, tetap saja mereka berpaling dari Tuhan dan tidak setia. Pelajaran hari Selasa, bahwa Anda dapat sejahtera. Beberapa ayat yang direkomendasikan untuk dibaca adalah Yosua 1 ayat 7-8, Wahyu 12 ayat 17, Wahyu 14 ayat 12, Roma 1 ayat 5, Roma 16 ayat 26, Yakobus 2 ayat 10 sampai dengan 12. Tuhan meminta Yosua untuk bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dan merenungkan firman itu dengan sungguh-sungguh. Jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Akhirnya pekerjaan Yosua berhasil karena bangsa Israel akhirnya tiba di tanah Kanaan. Kesuksesan Yosua dalam misinya karena kesetiaannya menuruti akan semua petunjuk Tuhan. Nah, inilah sukses menurut Alkitab, yaitu keberhasilan menjalankan misi yang Tuhan berikan. Kesuksesan dalam Alkitab bukan pada kekayaan atau jabatan, melainkan keberhasilan menjalankan misi Tuhan dalam dirinya. Umat-umat Tuhan juga dituntut untuk menuruti hukum Tuhan, taat kepada nama Yesus, taat dalam penurutan dan iman kepada Yesus. Ini adalah pendidikan Kristen itu, memiliki iman yang teguh dan kesetiaan menuruti akan perintah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita tidak diselamatkan oleh ketaatan kepada hukum Allah. Mengapa penting bagi kita untuk tetap taat kepada hukumnya? Pertama, pelanggaran akan hukum Allah adalah dosa yang menuntun kepada rasa sakit, penderitaan, dan kematian kekal. Kedua,
tidak dapat dipungkiri bahwa kemakmuran orang Israel dahulu kala adalah karena penurutan akan hukum Allah. Meskipun mereka tentunya juga membutuhkan kasih karunia Allah. Yang ketiga, sebagai bagian dari pendidikan Kristen, kita perlu untuk memelihara hukum Allah sebagai satu komponen utama dari apa yang dimaksudkan dengan hidup oleh iman dan percaya dalam kasih karunia-Nya. Yang keempat, ketaatan kita itu berkaitan erat dengan pertumbuhan rohani kita. Jadi, memang kita tidak diselamatkan oleh karena menuruti atau mentaati hukum Allah. Tetapi, fakta-fakta yang telah saya sebutkan di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa dengan menuruti akan hukum-hukum Allah akan membuat kita sejahtera. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, di hari Rabu, upaya keras dan perjuangan para pemelihara hukum. Tuhan telah mengatakan kepada bangsa Israel bahwa jika mereka mematuhi hukum, mereka akan makmur atau berhasil. Seperti halnya Yosua, Raja Hizkia pun hidup makmur dan segala usahanya berhasil. Saudara bisa baca dalam 2 Tawarik 31 ayat 20 sampai dengan 21 yang menjelaskan bagaimana sikap akan Raja Hizkia. Ia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ia berlaku jujur, ia melakukan apa yang benar, ia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Itulah yang dilakukan oleh Raja Hizkia, sehingga Hizkia juga mendapatkan kemakmuran di sana. Ada banyak manfaat positif karena setia dalam menurut hukum. Manfaat itu bisa secara jasmani, bisa secara sosial, bisa juga secara rohani. Namun ada juga risiko atau banyak juga risiko karena setia menuruti hukum. Contoh, Yohanes Pembaptis, ia harus dipenggal oleh karena kesetiaannya memelihara hukum. Ada juga Ayub, ia harus menderita, ia kehilangan keluarganya, hartanya, bahkan ia sakit pada sekujur tubuhnya. Ada juga Paulus, mengalami banyak penderitaan dalam pelayanannya. Jadi, ada positifnya menuruti akan hukum, taat kepada hukum, tapi ada juga risiko yang kita ambil. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, atau sering kita sebut dengan para pahlawan iman, yang terdapat dalam Ibrani 11 ayat 13-16. Banyak yang mengalami penderitaan. Mereka tidak menerima janji Tuhan selama mereka hidup di dunia ini. Namun, mereka tetap setia menuruti perintah Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Yesus Kristus. Akhirnya, mereka beristirahat dalam Yesus dan akan menerima hidup kekal ketika Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Ada upah bagi siapa yang berjuang untuk menuruti akan hukum-hukum itu. Di pelajaran hari Kamis, Yesus teladan kita. Di dalam Lukas 2 ayat 51 sampai dengan 52, firman Tuhan berkata, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia, Yesus, tetap hidup dalam asuhan mereka. Siapa? Orang tua mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus sebagaimana kita tahu adalah anak Allah, menghidupkan kehidupan manusia dalam penurutan yang sempurna kepada Bapa, dalam ketaatan yang sempurna terhadap hukum-hukum Allah. Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi saya dan saudara. Beberapa ayat berikut menunjukkan bagaimana teladan ketaatan Yesus, baik kepada Bapanya yang di sorga, demikian juga pada orang tuanya selama di dunia ini. Terlebih, contoh-contoh ini adalah gambaran bagaimana Yesus taat dan tunduk kepada Bapa yang di surga. Filipi 2 ayat 8. Di sana dikatakan bahwa ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ibrani 5 ayat 8. Dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yohanes 8 ayat 28 sampai 29. Ya, di sana dikatakan, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal
sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Demikian juga dikatakan, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Lalu di Yohanes 15 ayat 10. Ya, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Dengan kata lain, Yesus menunjukkan keteladanan untuk penurutan kepada hukum-hukum, khususnya kepada Bapaknya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, hukum yang diberikan Allah melalui Musa menjadi sebuah kesaksian kepada orang Israel. Kristus adalah wujud yang hidup dari kesaksian kepada para rasulnya, para muridnya, kepada para pendosa, dan kepada orang-orang kudus. Kita memiliki teladan dalam diri Yesus yang merupakan darah dan daging manusia. Dengan demikian, ia memberi teladan untuk kita ikuti. Kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, ada 4 yang saya mau berikan. Yang pertama, Allah begitu mengasihi manusia, sangat sabar. Dia mengulang-ulangi hukumnya untuk kepentingan keselamatan manusia itu sendiri. Agar generasi manusia itu tetap mengingat bahwa Allah sangat concern kepada keselamatan manusia. Yang kedua, nyanyian dan hukum Taurat, 2 saksi untuk mengingatkan bangsa Israel agar tetap setia kepada Allah. Yang ketiga, kematian tidak menyurutkan para pahlawan iman untuk tetap setia kepada Allah dan kepada hukum-hukumnya. Penderitaan tidak menghalangi mereka untuk tetap ikut taat dan tunduk kepada hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah. Yang keempat, Kristus adalah perwujudan nyata dari kesaksian dan hukum itu sendiri. Kiranya ini boleh kita mengerti, sehingga dengan pelajaran sekolah sahabat yang singkat ini menjadi satu pedoman bagi kita. Bagaimana kita juga harus taat, tunduk kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sebagaimana pelajaran yang sudah kami pelajari, kiranya hikmat akal budi, kebijaksanaan darimu menjadi bagian kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami akan tetap mencintai Tuhan, mencintai hukum-hukum Tuhan dengan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, selamat sabat, selamat belajar, dan kiranya Tuhan